Satihoto Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Christina Yeo dari kelas BUMG. Dalam video kali ini saya akan mengulas sejarah dan keotentikan Tipitaka. Tipitaka adalah 3 keranjang. Keranjang di sini yaitu wadah atau kumpulan. Ketiga kumpulan tersebut adalah kumpulan ajaran tentang Vinaya, Sutta, dan Abhidhamma. Vinaya dibagi menjadi Sutta Vibhanga, Pandaka, dan Panwara, sedangkan Sutta Pitaka dibagi menjadi Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan Khuddaka Nikaya. Abhidhamma Pitaka dibagi menjadi Dhammasanggani, Vibhanga, Datukata, Penggalapanyati, Katawatu, Yamaka, dan Patthana. Kemudian sejarah penyusunan dan penulisan Tipitaka. Secara garis besar terdapat 2 versi Tipitaka, yakni Tipitaka dalam bahasa Pali dan Sanskerta. Tipitaka digunakan oleh aliran Theravada, sedangkan Tripitaka merupakan versi aliran Mahayana. Kontroversi utama berpusat pada beberapa sutra yang digunakan oleh aliran Mahayana. Penelusuran sejarah menunjukkan bahwa ajaran Mahayana baru muncul di India Selatan pada abad ke-1. Pada masa sebelum itu, pengikut agama Buddha yang bagian utara India tidak mengetahui adanya ajaran tersebut. Di sisi lain, Taranatha menjelaskan bahwa pada masa Buddha, ajaran Mahayana sudah diajarkan sendiri oleh Sang Buddha. Ajaran tersebut tidak beredar di alam manusia sebelum ada orang yang kompeten untuk mengajar dan mempelajarinya. Sutra-sutra tersebut diajarkan di alam dewa dan naga 1 hingga abad kedua setelah muncul guru-guru di alam manusia yang mampu menguasainya. Kisah mengenai sejarah penyusunan hingga penulisan Tripitaka diantaranya dimulai dari diadakannya Sidang Sangha atau konsili pertama hingga konsili keempat. Konsili pertama diprakarsai oleh Yang Arya Mahakassapa Thera dengan dilatar belakangi oleh ucapan Bhikkhu Subhada yang menganggap dengan parinibbananya Sang Buddha, para bhikkhu bisa bebas dan tidak perlu mengikuti aturan-aturan dari Sang Buddha. Untuk menjaga keutuhan ajaran, Yang Arya Mahakassapa merasa perlu diadakan sidang untuk menghimpun dan mengulang kembali semua ajaran Sang Buddha. Sidang diadakan 3 bulan setelah wafatnya Sang Buddha dan berlangsung selama 2 bulan di Goa Satapani, Rajagaha dengan disponsori oleh Raja Ajatasattu I. Sidang dihadiri oleh 500 arahat. Yang Arya Upali mengulang Vinaya Pitaka dan Yang Arya Ananda mengulang Sutta Pitaka, mengadili Yang Arya Ananda atas beberapa kesalahan yang dilakukan selama mendampingi Sang Buddha. Yang kedua, konsili kedua, sidang dipimpin oleh Yang Arya Rewata dan dihadiri 700 arahat. Diadakan 100 tahun setelah konsili pertama dan berlangsung selama 4 bulan di Wesali dan disponsori oleh Raja Kalasoka. Dilakukan pengulangan Vinaya dan Sutta. Telah terjadi perbedaan penafsiran Vinaya hingga terbagi menjadi 2 aliran, yakni Mahasanggika dan Stawirawada, yang nantinya merupakan cikal bakal aliran Mahayana dan Theravada sekarang. Kemudian konsili ketiga dipimpin oleh Bhikkhu Monggaliputta Tissa dan dihadiri oleh 1000 arahat. Diadakan lebih kurang 230 tahun setelah sidang pertama dan berlangsung selama 9 bulan di Wihara Asokarama di Pataliputta dengan disponsori oleh Raja Asoka. Tujuan sidang adalah untuk melindungi kemurnian ajaran. Diulangi ajaran Abhidhamma sehingga lengkap Tipitaka. Kemudian konsili keempat dipimpin oleh Bhikkhu Rakkhita Mahathera dan dihadiri oleh 500 bhikkhu. Diadakan lebih kurang 450 tahun setelah sidang pertama dan berlangsung selama 1 tahun di Wihara Aloka, Sri Lanka pada masa Raja Watagamani Abhaya. Tipitaka untuk pertama kalinya disalin di daun pohon palem.
Demikianlah ajaran Buddha yang selama ini diturunkan secara lisan akhirnya dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Perlu diketahui bahwa konsili keempat ini merupakan konsili yang diakui oleh aliran Theravada. Sementara itu, aliran Sarwatiwada yang menjadi Mahayana mengadakan konsili keempat di Jalandhar di bawah dukungan Raja Kusan Kaniska pertama. Konsili tersebut diadakan sekitar 100 tahun setelah Masehi dan dipimpin oleh Wasumitra. Konsili kelima dan keenam juga merupakan konsili yang hanya dihadiri biku aliran Theravada. Kedua konsili tersebut diadakan di Myanmar. Salah satu hasil dari konsili kelima adalah diukirnya teks Tipitaka ke dalam 729 batu marmer dan dalam tulisan Myanmar. Pada dasarnya konsili tersebut hanya dihadiri biku. Dari Myanmar saja terdapat 729 transkrip yang diukir di batu marmer pada tahun 1862. Setiap batu terdiri atas 80 hingga 100 baris teks dan diukir menggunakan tinta emas. Mengapa sih kita masih perlu mengacu pada kitab suci Tipitaka? Sebagai kitab suci, Tipitaka merupakan sumber utama dalam menggali ajaran Sang Buddha. Dengan adanya sekte-sekte di dalam agama Buddha yang masing-masing memiliki metode dan interpretasi sendiri terhadap ajaran Buddha, maka peran Tipitaka menjadi sangat krusial. Tipitaka merupakan titik sentral dari sumber ajaran Buddha. Di dalam kumpulan sutta yang begitu ekstensif ini terdapat banyak sekali konsep, aturan, doktrin, dan kumpulan sutta yang begitu dan juga kisah-kisah kehidupan Sang Buddha selama 45 tahun membabarkan Dhamma. Semua itu setelah melewati serangkaian tantangan sejarah tercatat dan terpelihara kemurniannya hingga kini. Selain konsili-konsili, juga terdapat banyak lagi pertemuan yang diadakan dalam upaya menerjemahkan dan menyebarkan ajaran Buddha ini ke berbagai negara. Kitab suci Tripitaka ini telah diterjemahkan ke beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, Mandarin, Indonesia, dan lain sebagainya. Sang Buddha tidak pernah melarang siswanya untuk menerjemahkan ajarannya ke bahasa-bahasa lain, asalkan tidak menambah atau mengurangi kemurnian Dhamma dan Winaya yang diajarkan. Berbagai upaya di atas merupakan suatu perwujudan dan menjaga kemurnian Dhamma dan Winaya. Kita sebagai umat Buddha tentunya harus hidup dan berpedoman dengan Dhamma, ajaran Sang Bhagawa, dengan mempraktikkan kebenaran, datang sendiri dan membuktikan apa yang kita lihat serta dengar, atau ehipassiko. Validitas atau keotentikan dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tipitaka. Tipitaka itu terdiri atas banyak sekali sutta, jika ditotal akan mencapai 8.000 lebih halaman dalam bahasa Pali, sehingga tidak jarang membuat banyak orang meragukan validitasnya karena mengingat pada awal perkembangnya Tipitaka dilestarikan turun-temurun itu secara lisan. Keraguan tersebut dapat dijawab karena adanya biku-biku pada zaman sekarang yang mampu menghafalkan keseluruhan isi Tipitaka, bahkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan isi Tipitaka. Biku-biku tersebut dikenal dengan sebutan Tipika Dara. Pada konsili ke-6 di Myanmar, Minggun Sayadaw Asin Witasara Bawangsa berhasil melalui serangkaian uji pelafalan Tipitaka dan berhasil menjadi biku pertama yang menjadi predikat Tipitaka Dara. Sejak saat itu sudah ada beberapa biku yang juga mendapatkan gelar Tipitaka Dara. Para arahat di zaman Sang Buddha tentu tidak diragukan lagi memiliki kemampuan mengingat yang sangat luar biasa.
Terlebih lagi di zaman Sang Buddha itu, para anggota Sangha mendedikasinya hidupnya dalam mengulang dan mendiskusikan ajaran langsung di dalam bimbingan Sang Buddha. Tipitaka merupakan titik sentral dari sumber ajaran Buddha. Di dalam kumpulan-kumpulan sutta yang begitu ekstensif ini, terdapat banyak sekali konsep, aturan, doktrin, dan juga kisah-kisah kehidupan Sang Buddha selama 45 tahun membabarkan Dhamma. Usaha pelafalan Tipitaka itu tidak lepas dari kesadaran akan pentingnya melestarikan ajaran Buddha. Kita sebagai seorang umat Buddha tentunya harus hidup dan berpedoman dengan Dhamma. Dinamika dan tantangan kitab suci Tipitaka. Berbagai konsili yang sudah pernah diadakan pada dasarnya didorong oleh pemahaman dan pentingnya menjaga ajaran Buddha agar tetap murni dan otentik. Konsili-konsili tersebut juga dilatar belakangi oleh fakta-fakta sejarah waktu itu, yakni munculnya kejadian yang dianggap bisa merusak kemurnian Tipitaka. Terdapat cerita menarik saat konsili Sangha yang pertama, yakni yang Aryananda diadili karena tidak menanyakan kepada Sang Buddha mengenai sila kecil apa saja yang boleh dihapus setelah Sang Buddha parinibbana. Sebelum parinibbana, Sang Buddha sempat memberitahukan yang Aryananda bahwa terdapat sila-sila kecil di dalam Vinaya yang boleh dihapus. Akan tetapi karena kesedihannya akan kondisi Sang Buddha yang akan parinibbana, yang Aryananda tidak menanyakan secara spesifik sila apa saja yang dimaksud. Untuk menjaga keutuhan Sangha, akhirnya yang Arya Mahakasapa memutuskan bahwa tidak ada sila dalam Vinaya yang dihapus. Hal ini tidak lain, yakni untuk menjaga kemurnian dari Tipitaka itu sendiri. Jika terdapat sila yang dihapus, tentu saja orang-orang akan terus berdebat mengenai sila mana saja yang akan dihapus, dikarenakan perbedaan interpretasi Vinaya. Hingga saat ini tidak ada satupun Vinaya yang diubah maupun dihapus karena tidak ada orang yang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Melalui penelusuran lebih jauh mengenai sejarah-sejarah perkembangan Buddhisme, kita bisa memahami tantangan-tantangan yang sudah pernah dialami oleh guru-guru besar Buddhis di masa lampau. Dengan berlandaskan pada wawasan tersebut, bisa dilihat bahwa kedepannya Tipitaka pada khususnya dan ajaran Buddha pada umumnya juga akan menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Esensi dan urgensi kitab suci Tipitaka untuk saat ini dan masa depan. Jumlah sutta yang begitu banyak membuat pembelajaran terhadap Tipitaka menjadi suatu pekerjaan yang memakan banyak waktu dan energi. Oleh karena itu, kita perlu memulai dan memahami kerangka penyusunan Tipitaka. Kemudian kita bisa dengan mudah menentukan sutta mana saja dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Cara lainnya, kita bisa mulai dari sutta-sutta yang selama ini sudah terkenal dan sering dibabarkan oleh anggota Sangha pada umat awam dalam berbagai kesempatan. Kita akan mengambil salah satu sutta yang sangat terkenal di kalangan umat Buddha, yaitu Sigalowada Sutta. Sigalowada Sutta merupakan sutta ke-31 dari Dikha Nikaya yang membahas tentang sikap moral dan tanggung jawab sosial sebagai seorang umat Buddha. Misalnya 4 kelakuan tidak bermoral, 4 motif perbuatan jahat, 6 saluran atau penyebab pemborosan kekayaan, 6 bahaya dari masing-masing saluran tersebut, 4 jenis teman yang berpura-pura bersahabat yang harus kita hindari, 4 alasan masing-masing dari keempat jenis teman tersebut dihindari, 4 jenis teman yang perlu kita kenali sebagai sahabat yang tulus, 4 alasan masing-masing dari keempat jenis teman tersebut, dan 6 arah penghormatan. Sang Buddha menjelaskan terdapat 6 saluran pemborosan kekayaan, ketagihan, minuman yang memabukkan, berkeliaran di jalan,
pada saat tidak pantas atau tidak mengenal waktu, gemar mengunjungi tempat hiburan, gemar berjudi, bergaul dengan teman jahat, dan kebiasaan malas. Nasihat-nasihat yang Sang Buddha jelaskan tersebut Nasihat-nasihat yang Sang Buddha jelaskan tersebut masih relevan di zaman modern ini, walaupun bentuknya berbeda dengan zaman Sang Buddha waktu itu. Jenis tempat hiburan zaman modern ini lebih bervariasi, demikian juga dengan cara berjudi maupun jenis minuman atau obat-obatan yang menurunkan kesadaran kita. Kemudian di dalam bagian 6 arah penghormatan, Sang Buddha juga menjelaskan bagaimana menyikapi sahabat atau orang di sekeliling kita. Kita bisa bersikap murah hati, bersikap bertutur santun, melakukan tindakan yang membantu, memperlakukan mereka selayaknya ia memperlakukan dirinya, dan tidak mengikat janji. Demikianlah sebenarnya banyak sekali nilai-nilai moral yang kita bisa petik langsung dari sutta-sutta yang ada di dalam Tipitaka. Sabesata bantu sukitata. Demikianlah presentasi saya dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Sotihotu Namo Buddhaya.